Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Maharani berkisah yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini, sebuah tempat sederhana, di mana setiap informasi bukan sekadar cerita, melainkan cermin kehidupan, yang mengajak kita belajar, merenung, dan menemukan hikmah di setiap peristiwa. Sebelum kita mulai ke pembahasan, yuk dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan. Semoga setiap kisah yang kami hadirkan menjadi pengingat hati, penyejuk jiwa, serta membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Banyak orang berlari jauh dari rumahnya sendiri. Setiap pagi mereka keluar dengan tergesa, menembus macet, mengejar target, memeras tenaga demi satu hal yang sama, uang. Mereka percaya rezeki ada di luar sana, di kantor, di proyek besar, di tangan relasi yang berkuasa. Seolah-olah kesuksesan adalah sesuatu yang harus diburu sampai ke ujung kota. Namun anehnya, semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa kosong hidupnya. Padahal tanpa mereka sadari, nasib justru dibangun dari tempat yang paling dekat, dari pintu rumah mereka sendiri. Rumah bukan sekadar tempat tidur dan berteduh. Rumah adalah cermin karakter, laboratorium mental, tempat di mana kebiasaan kecil ditempa setiap hari. Dan dari kebiasaan kecil itulah masa depan diam-diam dirancang. Banyak orang memohon rezeki pada Allah, tetapi membiarkan kamarnya berantakan. Mereka berharap hidupnya rapi, namun meja makannya dipenuhi sisa piring semalam. Mereka ingin pikirannya jernih, tetapi ruang hidupnya kacau. Bagaimana mungkin jiwa tenang tumbuh di tengah kekacauan? Disitulah arsitektur nasib bekerja. Nasib bukanlah garis tangan, bukan pula warisan. Nasib adalah akumulasi, tumpukan dari tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang tanpa disadari. Seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Segalanya dimulai dari satu hal sederhana, seni merapikan. Saat seseorang melipat selimutnya setiap pagi, ia sebenarnya sedang melatih otaknya untuk menyelesaikan tugas. Saat ia menyapu lantai, ia sedang membersihkan pikirannya sendiri. Saat ia menata barang pada tempatnya, ia sedang belajar menata hidupnya. Kerapian bukan soal estetika. Kerapian adalah bentuk kendali diri. Orang yang mampu mengatur ruang kecilnya, lebih siap mengatur tanggung jawab besar. Orang yang disiplin di rumah, cenderung disiplin di luar. Sebaliknya, kekacauan di rumah adalah latihan mental untuk menunda. Menunda mencuci, menunda membereskan, menunda tanggung jawab. Dan tanpa terasa, pola menunda itu merembet ke pekerjaan, ke keuangan, bahkan ke masa depan. Lalu ada kebiasaan kedua yang sering diremehkan, membiarkan barang rusak. Gagang pintu longgar, keran bocor, lampu mati dibiarkan berhari-hari. Kita pikir itu sepele. Padahal setiap kali kita mengabaikan kerusakan kecil, otak belajar satu hal berbahaya, membiarkan masalah. Lama-lama kita terbiasa hidup dengan ketidakberesan, terbiasa menunda perbaikan, terbiasa menerima kondisi setengah jadi. Dan mental seperti ini tak akan pernah melahirkan kemajuan. Memperbaiki barang rusak bukan cuma soal benda. Itu latihan problem solving, latihan bertanggung jawab, latihan berkata, ini salah, dan aku akan membereskannya sekarang. Disinilah karakter ditempa. Rumah yang terawat adalah simbol jiwa yang sadar. Rumah yang diurus dengan niat baik adalah doa tanpa suara. Setiap sapuan lantai adalah zikir kecil. Setiap barang yang disusun rapi adalah bentuk syukur. Karena orang yang menghargai ruang hidupnya, sedang menghargai hidup yang diberikan Allah. Dan perjalanan perubahan itu selalu dimulai dari langkah paling kecil. Jika kita perhatikan lebih dalam, kebocoran rezeki seringkali tidak datang dari musibah besar. Ia datang dari celah-celah kecil yang dibiarkan terbuka. Lampu menyala sepanjang hari tanpa guna. Air keran menetes pelan tapi terus-menerus. Charger tertancap meski tak dipakai. Hal-hal sepele yang tampak tak berarti. Namun coba hitung setahun lamanya. Listrik terbuang, air terbuang, uang terbuang. Lebih dari itu, kesadaran kita ikut terbuang. Setiap pemborosan kecil adalah latihan mental untuk tidak peduli.
Dan ketika mental tak peduli tumbuh, kita mulai tak peduli pada anggaran, tak peduli pada utang, tak peduli pada masa depan. Orang miskin bukan selalu karena penghasilannya kecil. Seringkali karena kebocorannya banyak. Sebaliknya, orang yang cerdas finansial biasanya memulai dari disiplin sederhana. Mematikan saklar, menutup keran, menggunakan seperlunya. Bukan pelit, tapi sadar. Kesadaran itulah yang mahal. Lalu ada kebiasaan mencatat pengeluaran. Banyak orang takut melihat angka-angka mereka sendiri. Gaji datang, habis begitu saja. Tanpa jejak, tanpa arah, tanpa rencana. Uang mengalir seperti pasir di sela jari. Padahal dengan mencatat, kita sedang berbicara jujur pada diri sendiri. Kita melihat dengan telanjang, mana kebutuhan, mana gengsi, mana prioritas, mana pemborosan. Mencatat adalah cermin, dan tak semua orang berani bercermin. Namun orang yang berani melihat datanya sendiri, sedang membangun fondasi kekayaan. Sebab uang bukan soal seberapa besar yang masuk, tapi seberapa bijak yang dikelola. Di sudut lain rumah, dapur juga menyimpan pelajaran penting. Piring kotor yang ditumpuk berhari-hari menciptakan beban psikologis yang aneh. Tanpa sadar kita merasa malas, berat, tak bersemangat. Lingkungan yang jorok mengirim sinyal ke otak bahwa hidup ini tak terurus. Sebaliknya, dapur bersih menghadirkan rasa lega. Ruang bersih membuat napas panjang. Pikiran lebih ringan. Keputusan lebih jernih. Karena ternyata kebersihan fisik punya hubungan langsung dengan kejernihan mental. Tak heran jika banyak orang sukses memulai harinya dengan ritual sederhana. Merapikan tempat tidur, mencuci piring, menyiapkan ruang kerja. Mereka sedang mengondisikan otak untuk siap menang. Rumah yang bersih adalah pesan sunyi pada diri sendiri. Aku peduli pada hidupku. Dan saat kepedulian itu tumbuh, rezeki terasa lebih mudah masuk. Bukan karena mistis, tapi karena kita menjadi pribadi yang tertata, fokus, dan siap menerima peluang. Disiplin mikro inilah yang jarang dibicarakan. Tidak glamor, tidak viral, tapi justru inilah fondasi sesungguhnya. Sebab sebelum seseorang mengatur perusahaan, ia harus mampu mengatur wastafelnya sendiri. Sebelum mengelola jutaan rupiah, ia harus bisa mengelola recehan. Sebelum memimpin orang lain, ia harus menaklukkan dirinya sendiri. Dan semua itu dimulai dari dalam rumah. Ada satu rahasia yang jarang disadari banyak orang, ruang memengaruhi cara berpikir. Coba duduk di ruangan sempit, gelap, berantakan. Hanya 15 menit saja. Perlahan napas terasa berat. Pikiran sumpek. Emosi mudah tersulut. Bandingkan dengan ruangan terang, bersih, tertata. Tanpa sadar bahu menjadi rileks. Ide mengalir. Hati lebih damai. Itulah psikologi ruang. Rumah bukan benda mati. Ia membentuk perilaku penghuninya setiap hari. Meja kerja yang penuh tumpukan kertas membuat otak bingung memilih prioritas. Lemari yang sesak barang tak terpakai menciptakan rasa sesak batin. Terlalu banyak barang sama dengan terlalu banyak beban pikiran. Karena setiap benda diam-diam meminta perhatian. Semakin banyak yang kita simpan, semakin banyak energi mental yang terkuras. Maka belajar melepaskan barang yang tak perlu sebenarnya adalah latihan melepaskan masa lalu. Melepaskan penyesalan. Melepaskan ketakutan. Rumah yang lega membuat jiwa lega. Lalu ada kebiasaan bangun lebih awal. Banyak orang bangun karena terpaksa. Alarm berbunyi seperti musuh. Pagi terasa berat. Hari dimulai dengan stres. Padahal pagi adalah waktu paling suci. Saat dunia masih sunyi, pikiran masih bersih, doa lebih khusyuk. Bangun lebih awal memberi kita kendali. Kita tidak dikejar waktu. Justru kita yang memimpin waktu. 15 menit duduk diam. Merenung. Berdoa, merencanakan hari, itu bukan hal kecil. Itu investasi mental. Orang yang memulai pagi dengan sadar, menjalani hari dengan terarah. Dan jangan lupakan sudut sunyi di rumah. Sebuah tempat kecil untuk berpikir. Tanpa televisi, tanpa ponsel, tanpa kebisingan. Di sanalah kita berdialog dengan diri sendiri, mengevaluasi langkah, meminta petunjuk pada Allah. Menyusun ulang niat. Tanpa refleksi, hidup hanyalah reaksi.
Kita sibuk, tapi tak tahu kemana. Sudut sunyi itu seperti kompas, mengingatkan arah saat dunia terlalu bising. Rumah yang bijak bukan yang paling mewah, tapi yang menyediakan ruang untuk tenang. Karena ketenangan melahirkan keputusan yang tepat, dan keputusan yang tepat melahirkan masa depan yang kuat. Sedikit demi sedikit, kebiasaan ini membentuk karakter. Karakter membentuk tindakan. Tindakan membentuk hasil. Dan hasil itulah yang orang lain sebut nasib. Padahal sebenarnya, itu hanyalah akumulasi pilihan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa disorot siapapun. Diam-diam, sunyi, tapi menentukan segalanya. Seringkali kita mengira perubahan hidup harus dimulai dari sesuatu yang besar. Modal besar, kesempatan besar, keajaiban besar. Padahal perubahan sejati justru lahir dari rutinitas yang nyaris tak terlihat. Menyapu setiap pagi, menyimpan sepatu di rak, mengembalikan kunci ke tempatnya, menyiapkan pakaian esok hari sebelum tidur. Hal-hal kecil yang tampak membosankan. Namun disitulah otot disiplin dilatih. Disiplin bukan bakat, ia kebiasaan. Setiap kali kita melakukan hal kecil meski malas, kita sedang memperkuat karakter. Seperti atlet yang berlatih berulang-ulang, karakter juga ditempa lewat repetisi. Orang sukses bukan selalu yang paling pintar, tapi yang paling konsisten. Rumah adalah game terbaik untuk melatih konsistensi. Lihat bagaimana seseorang memperlakukan sepatunya. Jika sepatu saja dilempar sembarangan, bagaimana mungkin ia akan menghargai kesempatan besar? Cara kita memperlakukan benda kecil mencerminkan cara kita memperlakukan hidup. Lalu ada kebiasaan menyiapkan makanan sendiri. Memasak bukan sekadar urusan dapur. Ia latihan kesabaran, perencanaan, dan tanggung jawab. Kita memilih bahan, mengatur waktu, memperkirakan rasa. Tanpa sadar, otak belajar manajemen. Bandingkan dengan kebiasaan serba instan. Pesan cepat, makan cepat, selesai. Praktis, tapi mental tak pernah dilatih. Hidup yang terlalu instan sering menghasilkan karakter rapuh, karena tak pernah belajar proses. Begitu juga dengan kebiasaan merawat barang. Membersihkan kipas, mencuci kendaraan, merapikan lemari. Itu bukan pekerjaan rendahan. Itu latihan rasa memiliki. Orang yang merawat apa yang dimilikinya, biasanya dipercaya memiliki lebih banyak. Karena Allah melihat siapa yang amanah terhadap hal kecil, sebelum diberi hal besar. Jika rumah saja tak diurus, bagaimana mungkin rezeki besar akan dititipkan? Semua ini bukan soal mistik atau mitos. Ini soal psikologi. Lingkungan terawat menciptakan mental bertanggung jawab. Mental bertanggung jawab menciptakan keputusan cerdas. Keputusan cerdas menciptakan kemajuan. Sederhana, tapi nyata. Dan pelan-pelan kita mulai paham, rumah bukan beban. Rumah adalah sekolah. Sekolah karakter. Sekolah kedewasaan. Sekolah kehidupan. Di dalamnya, setiap hari ada pelajaran. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Pada akhirnya, kita sampai pada satu kesadaran yang jujur. Selama ini mungkin kita terlalu sering menyalahkan keadaan, menyalahkan ekonomi, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan nasib. Padahal mungkin yang perlu dibenahi bukan dunia luar, melainkan dunia kecil di dalam rumah kita sendiri. Kerajaan kecil itu adalah cerminan diri. Jika rumah berantakan, mungkin pikiran kita pun berantakan. Jika pengeluaran tak terkendali, mungkin disiplin kita yang bocor. Jika hati gelisah, mungkin kita jarang memberi ruang untuk hening. Semua saling terhubung. Dan kabar baiknya, karena semuanya berawal dari kebiasaan kecil, maka memperbaikinya pun tak perlu menunggu keajaiban besar. Cukup mulai hari ini. Rapikan tempat tidur. Cuci piring setelah makan. Matikan lampu yang tak dipakai. Catat setiap rupiah. Bangun sedikit lebih pagi. Duduklah sebentar, berbicara dengan Allah, luruskan niat. Langkah-langkah sederhana itu mungkin tak terlihat heroik. Tak ada yang memuji, tak ada yang memotret. Namun justru disitulah keajaibannya. Karena perubahan sejati selalu sunyi. Seperti akar pohon yang tumbuh di bawah tanah. Tak terlihat, tapi menguatkan segalanya. Dan suatu hari, saat orang lain bertanya mengapa hidup kita terasa lebih stabil,
lebih tenang, lebih berkecukupan, kita akan tersenyum kecil. Bukan karena keberuntungan, bukan karena garis tangan, tapi karena kita belajar membangun arsitektur nasib dengan tangan sendiri. Batu demi batu, kebiasaan demi kebiasaan. Dari ruang tamu, dari dapur, dari sudut-sudut rumah yang dulu kita anggap sepele. Kini kita mengerti, sebelum mengelola dunia, kita harus mampu mengelola diri. Sebelum memimpin orang lain, kita harus menaklukkan kebiasaan buruk sendiri. Dan rumah adalah tempat latihan terbaik. Tempat di mana karakter ditempa setiap hari. Tempat di mana doa dan usaha bertemu. Tempat di mana disiplin kecil menjelma rezeki besar. Maka pulanglah dengan kesadaran baru. Lihat rumahmu bukan sebagai beban, tapi sebagai amanah. Rawat ia, tata ia, hargai ia. Karena di balik pintu yang sederhana itu, sesungguhnya tersimpan rahasia masa depanmu. Dan ketika rumahmu tertata, jiwamu tertata. Ketika jiwamu tertata, langkahmu mantap. Dan ketika langkahmu mantap, pertolongan Allah terasa begitu dekat. Disitulah nasib perlahan berubah. Bukan karena sihir, tapi karena disiplin kecil yang setia kamu jaga setiap hari. Akhir kata, semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan di rumah menjadi jalan pembuka rezeki, ketenangan, dan keberkahan hidup. Semoga Allah mudahkan urusan kita, lapangkan hati kita, dan kuatkan disiplin kita dalam menjaga amanah sekecil apapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar semakin banyak yang merasakan kebaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.